Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan balok Gerber pada bagian pertama. Kita sekarang sudah masuk ke balok induk. Jadi kita kemarin sudah menyelesaikan balok anak. Sudah mendapatkan nilai RE vertikal dan RE horizontalnya. Kita sudah mendapatkan nilainya ini. Sudah mendapatkan momennya juga. Sekarang kita melanjutkan ke balok induk. Jadi nilai RE absen vertikal kita distribusikan menjadi P absen vertikal, namun arahnya sekarang ke bawah. Kalau yang di balok anak ke atas, sekarang arahnya ke bawah. Begitu juga yang horizontal di E absen. Kita rubah menjadi arahnya ke kiri, P E absen horizontal. Kemudian mengerjakannya sama dengan balok sederhana. Hanya saja yang lalu kita biasanya balok itu pas menumpu di tumpuan A atau di tumpuan B. Sekarang semacam ada overhangnya. Jadi ada balok yang melebihi tumpuan antara B dan E. Jadi nanti mengerjakannya prinsipnya tetap sama. Jadi jangan bingung nanti kalau ketemu soal ada yang overhang atau melebihi dari tumpuannya. Jadi prinsipnya tetap sama. Seperti ini. Kita sigma momen di A. Tetap diperhatikan bahwa momen adalah gaya kali jarak. Jadi kalau kita melihat di sumbu A, kita periksa dari yang paling kanan, yang PE absen horizontal ini, karena dia tepat ada di titik A, sehingga tidak punya jarak. Kemudian, yang ini PE absen vertikal, dia arahnya ke bawah, atau searah jarum jam. Kemudian dia memiliki jarak 3 tambah 2 tambah 2 atau 7 meter. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian ada RBV. RBV kita asumsikan arahnya ke atas. RB vertikal ini belum kita ketahui. Kemudian jaraknya RB vertikal ini adalah 3 tambah 2 atau 5 meter. Kita masukkan ke sini. Karena dia kita asumsikan ke atas sehingga arahnya begini. Arahnya berlawanan dengan jarum jam sehingga tandanya negatif. Kemudian ada lagi P1 sebesar 2 Newton, arahnya ke bawah atau searah jarum jam dengan jarak 3 meter. Kita masukkan ke persamaannya. Oke, sudah semua. Kemudian kita masukkan datanya, PE absen vertikal, RBV, dan P1 sehingga didapatkan nilai RBV. Ini sambil bisa dicek lagi nanti angkanya sebagai latihan. Jadi teman-teman kalau ingin berlatih, gunakan soal ini, tapi jangan melihat penyelesaiannya, coba dikerjakan. Nanti akan ketahuan di mana kesulitannya, mungkin kesalahan tandanya ada di mana. Kemudian dibandingkan dengan contoh soal ini. Kemudian kita sekarang di sigma momen di B. Sigma momen di B, kita melihatnya di titik B.
Di titik B ini ada apa saja gayanya? Ada PE absen vertikal, ada RAV, ada P1. Jaraknya seperti tadi ya, yang penting kita melihat dia posisinya ada di mana. Ada di sigma momen di B, ini ada overhangnya di PE absen vertikal. Jadi prinsipnya tetap sama, kita kalikan jaraknya, kita perhatikan arahnya, ini arahnya searah jarum jam, berarti nilai positif, jaraknya 2 meter, berarti kita masukkan 2 meter. Kemudian RAV, arahnya ke atas, kita asumsikan karena RAV ini belum ketemu nilainya, dia berputar ke sini, berarti arahnya positif juga. Jaraknya 5 dari ini, 3 ditambahkan 2. Kemudian ada P1. P1 di sini arahnya ke bawah, atau kalau terhadap jam BB berarti berlawanan jarum jam dengan jarak 2 meter, sehingga kita masukkan 2 Newton dengan tanda negatif. Oke, kita masukkan angkanya, kemudian seperti matematis biasa kita dapatkan nilai RAV. Jadi diingat lagi, jika dia tandanya positif berarti asumsi kita benar. Kita asumsikan ke atas, sedangkan di penyelesaian ini tandanya positif, sehingga asumsi kita benar arahnya ke atas. Kita kontrol dengan vertikal, ada 2 yang arah ke atas, RAV dan RBV, ada 2 yang arahnya ke bawah. Ini sebagai kontrol ya, jangan hanya disama dengankan 0. Jadi benar-benar dihitung, sehingga kalau memang tidak sama dengan 0, kita ulangi lagi perhitungannya. Mungkin ada yang terlewat atau tandanya yang terbalik. Kemudian untuk horizontalnya, karena hanya ada 1 horizontal, kemudian di sendi ini memiliki gaya dalam untuk menahan horizontal, berarti kita bisa langsung mendapatkan RAH-nya. RAH-nya adalah sama dengan PE absen horizontal. Namun arahnya adalah berlawanan. Kita sudah mendapatkan RAV, RBV, dan RAH. Jadi kita sudah bisa mencari bidang normalnya. Dari nilai tadi semuanya diplotkan di gambar, nilainya dimasukkan RAV, RBV, sehingga kita bisa dengan mudah menggambarkan bidang normal, lintang, dan momen. Oke, arahnya tekan, kita lihat perjanjian 3 tandanya. Karena tekan, di sini menekan batang, kita anggap aja yang biru ini adalah batangnya ya, batang, dia ditekan atau ditarik. Kalau ditekan berarti tandanya negatif, kita beri tanda negatif. Kemudian untuk yang bidang lintang, kita mulai dari kiri ke kanan, dari RAV, kemudian dari titik A, kemudian ke titik D. Jadi yang perlu diperhatikan untuk beban terpusat, kita bisa membayangkan bahwa di titik A ini ada gaya yang ke atas. Kemudian sampai di D belum ada gaya, sampai di titik D persis baru dia ada gaya ke bawah. Begitu juga sampai ke B, mendatar dulu, setelah di B ada gaya ke atas sebesar RBV. Sampai di E tidak ada gaya, sampai di titik E persis baru kita
masukkan P E absen V. Sehingga nanti didapatkan di PE absen E atau bidang lintang BE, dia harus sama dengan 0 karena di sini dia menggantung ya, momen gaya lintang di sini harusnya sudah 0 agar seimbang. Kemudian bagaimana tandanya positif negatifnya, kita lihat per batang. Ini dari batang A sampai batang D, naik turun, berarti yang ini kiri naik, kanan turun, berarti tandanya adalah positif. Begitu juga yang D ke B. Yang kiri turun, yang kanan naik, tandanya adalah negatif. Kemudian lanjut ke B dan E. Karena naik, yang kiri, yang kanan turun, sehingga tandanya adalah positif. Ini ya, untuk diperhatikan. Kemudian kita lanjut ke bidang momen. Sama dikerjakan dari A ke E atau dari kiri ke kanan. Jadi prinsipnya sigma momen atau bidang momen, kita mengerjakannya dari titik A, kemudian ke titik selanjutnya ya, ke titik D. Jadi yang kita lihat adalah yang sebelah sananya. Yang sebelah kanannya sementara tidak diperhatikan dulu. Sehingga kalau kita melihat dari titik D, ini gaya yang bekerja hanya RAV dengan jarak 3 meter. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita lanjutkan ke titik B. Ini yang bekerja adalah RAV, jaraknya 5 meter. Kemudian ada P1 dengan jarak 2 meter. Kita juga perlu memperhatikan tandanya. RAV terhadap B dia searah jarum jam, sedangkan yang P1 dia arahnya terhadap B berlawanan. Jadi kita melihatnya di titik B ini ya. Berlawanan sehingga tandanya negatif. Di sini negatif. Oke, kita masukkan angkanya sehingga di B kita dapatkan nilainya. Kita lanjut ke titik E. Di titik E ini kita lihat sumbunya ada di titik E, yang bekerja adalah pertama ada RAV, jaraknya ini adalah ada 3 tambah 2 tambah 2, sehingga nilainya 7, kita masukkan. Kemudian kita juga lihat tandanya, kalau di titik E, RAV arahnya ke atas, berputarnya begini, sehingga dia searah jarum jam, positif. Kita beralih ke P1. P1 ada di sini. Terhadap titik E. Dia arahnya ke bawah. Sehingga tandanya negatif. Jaraknya adalah ini. 2 tambah 2. Atau P1 negatif dengan jarak 4. Kemudian berikutnya adalah RBV. Kita masih ada RBV di sini. Ada RBV. Arahnya ke atas. Terhadap sumbu E berarti dia positif dengan jarak 2 meter. Sehingga kita masukkan di sini RBV kali 2 meter. Jadi prinsipnya sama, searah jarum jam, berlawanan jarum jam, kemudian jaraknya terhadap sumbunya. Itu yang penting untuk diperhatikan. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan di E ini
momennya adalah 0. Jadi nanti kalau ketemu bentuk yang overhang, ada sendirol, tapi ada balok yang melebihi tumbuhannya di sini ini, nanti adalah momennya sama dengan 0. Karena dia menggantung. Oke, kita lihat perjanjian tandanya untuk momen karena dia arahnya adalah ini, arahnya ke atas. Kita lihat ke ini perjanjian tanda yang ini, berarti dia tandanya adalah positif. Sekarang kita gambarkan dari bidang normal. Yang balok anak kita melihat lagi di slide 8. Kita masukkan ke gambarnya nilainya. Jadi kenapa di bentang yang FC ini tidak ada bidang normalnya? Karena kita lihat di sini gaya horizontalnya mulai dari F ke E. Jadi tadi waktu mengerjakan balok anak yang ditekan adalah hanya bentang E sampai F. Kemudian kita lanjutkan ke balok induk. Balok induknya sama, kita masukkan nilainya dari slide 12 tadi. Kalau ini mulai dari titik A ke titik E. Kemudian kita lanjutkan ke bidang lintang dari slide nomor 19 untuk balok anaknya. Ini ada positif 1,2, kemudian negatif, dan 0 di C. Kemudian di slide 14 untuk balok induknya. Kita gambarkan jadi bidang lintang dan bidang normal, nilai positif ada di atas, negatif ada di bawah. Sehingga nanti akan ketemu gambar keseluruhannya seperti ini. Kita lanjutkan ke bidang momen. Slide 10 ini untuk balok anaknya. Kita masukkan nilainya. Jadi nilai positif untuk bidang momen itu ada di bawah. Jadi di titik E dan titik C nanti akan ketemu 0. Kemudian untuk yang balok induk ada di slide ke-15. Penggambarannya sesuai dengan nilai yang kita dapatkan tadi. Terima kasih. Demikian untuk penjelasan balok Gerber. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.